menguburmu dalam relung hati, hilang ditelan gelapnya malam. Namun selama kita bernyawa, kita akan kembali bersama. Kenapa kau baru pulang di malam seperti ini, Fusun? Aku tidak bisa temukan taksi. Aku harus jalan jauh dulu untuk mendapatkan taksi. Dan aku harus menunggu lama di sana. Tadi kau pergi untuk mengantar Buket ikut kursus melukis, bukan? Kenapa kau pergi selama ini? Ali Kemal ingin berlama-lama di sana. Aku kesal dan meninggalkannya. Kenapa? Dia sibuk melihat wanita lain. Saat aku tidak lihat, dia melakukannya lagi. Kau mungkin salah. Apa ibu pikir aku tidak tahu suamiku? Tidakkah ibu sudah tahu bagaimana anakmu itu? Ya ampun, Fusun. Kenapa kau berpikir seperti itu? Ibu, aku sudah tahu kebiasaannya. Begitu ada kesempatan, dia pasti akan melakukannya lagi. Ibu, kalau ibu tidak percaya, ibu akan lihat nanti setelah terjadi lagi. Dia memang tidak akan pernah berubah. Feride, aku mohon datanglah sekarang. Tapi aku sedang tidak ingin, Sefa. Apa kau mau menolakku lagi, Feride? Aku mohon. Baiklah, tapi aku tidak bisa lama ya. Baiklah kalau begitu. Aku harus siap-siap dulu sekarang, sampai nanti. Baiklah sayang, aku tunggu. Baiklah, berikan. Apa kau masih belum puas bermain dengan mainanmu? Sama sekali belum. Tunggu sebentar lagi. Bagaimana? Bagus. Ya Tuhan, ini Nyonya Sefa. Halo? Apa kabar Nyonya Sefa? Malam ini? Di rumahmu? Kenapa Nyonya Seval mengundang kita malam ini? Apa menurutmu kita melakukan hal yang benar? Mungkin dia akan mengakhiri keteganganku dengan Karim. Ada kesempatan untuk itu. Tersenyumlah, aku mohon. Biar aku saja. Kau ganti parfum ya? Baunya enak. Hei, apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin mencium baunya. Nanti mereka lihat. Biarkan saja. Kita tidak sedang sembunyi-sembunyi. Bukan berarti kita harus mengumumkannya malam ini, kan? Ayo, masuklah. Halo, Tuan Onur. Halo. Halo, Onur. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang, anakku. Selamat datang, anakku. Ayo masuklah. Selamat datang, anakku. Terima kasih. Kau terlihat sehat sekali, nak. Iya. Selamat datang, anakku. Ini dia, Bu. Hati-hati, Bu. Hati-hati. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kemari, kemari. Lihat. Tampan ya. Penampilan mereka cukup bagus. Ya, aku rasa kalau Bagaimana keadaanmu, digarap lebih Serasa? serius lagi, mereka akan tampil Apa kau dengan sudah lebih bisa baik. melupakan yang terjadi padamu? Aku rasa begitu, Nyonya. Onur sudah cerita. Aku rasanya tidak percaya. Bagaimana musik mereka? Kalau musiknya benar-benar luar biasa. Meski mereka masih baru, tapi kau harus melihatnya, Onur. Kita akan melihatnya nanti. Aku tunggu. Sepertinya semua sudah hadir. Iya. Ibu Seval, di mana Karim? Dia akan segera sampai. Cancel, ayo kemari, duduklah. Baik, Ayah. Kenapa kau masih menangis? Karena aku bahagia.
Duduklah sayang. Cancel, kau tidak apa-apa? Cancel, kenapa dia? Cancel, Kenapa, nak? Cancel, Kenapa? Cancel, ayah, tolong bantu. ada apa dengannya? Hah? Ya ampun. Apa kau sudah tahu ada apa ini? Sebentar lagi kita akan tahu. Halo Semua sudah di sini. Hai Karim. Halo Ibu. Halo. Kau terlihat cantik. Semua di sini. Apa ini terlalu mendadak untukmu? Tidak masalah. Terima kasih sudah datang. Kalian membuatku bahagia. Ayo kita makan dulu. Apa kalian tidak lapar? Feride, ayo. Ayo, Matt. Ayo, sayang. Ulang tahun siapa ini? Bukan ulang tahun. Ini luar biasa. Semua orang yang kita kasihi ada di sini. Aku meminta ibuku agar mengumpulkan kalian semua di sini. Luar biasa sekali, tapi untuk apa? Karena aku telah membuat semua orang marah. Aku tidak punya alasan apapun untuk memaafkanku sendiri. Tapi malam ini aku mau kalian semua di sini. Dan untuk kedatangannya aku berterima kasih. Benu. Di hadapan semua orang yang aku kasihi, aku bersumpah tidak akan mengecewakanmu lagi. Maukah kau menikah denganku? Apa? Karim, Ya? Aku menunggu jawabanmu. ini benar-benar tidak terduga. Katakanlah padaku, maukah kau menikah denganku? Iya, maksudku iya. Sayangku, maukah kau menikah sekarang juga? Apa maksudmu? Iya, sekarang juga. Apa maksudmu, Karim? Semua sudah siap, Binu. Kalau kau bersedia, kita bisa menikah sekarang. Aku tidak mengerti. Semua sudah siap. Sudah siap kan, Ibu? Inilah dia. Kapan pesta pernikahannya? Itu akan dilakukan seperti keinginan Benu setelah kami menikah secara resmi. Aku merasa takut kalau kau akan meninggalkanku besok pagi. Meninggalkanmu? Apa kau sudah gila? Ini peristiwa paling bahagia yang pernah terjadi dalam hidupku, Karim. Aku juga, sayangku. Benu. Cancel! Cancel, kau tidak apa-apa. Apa yang terjadi pada istriku? Ayo cepat, cepat. Kita harus cepat. Ayo. Cepat, cepat. Ayo cepat. Cancel. Ayo cepat, cepat, cepat. Kenapa ini bisa terjadi? Anakku, Kau tidak boleh, Tuan. Aku harus ikut. Dia itu istriku, jadi aku harus Kau ikut. tidak boleh bersama pasien. Di bangku depan saja, Tuan. ayo nak, ayo, ayo. Ayo, tenanglah. Ayah, kabari kami. Iya, baik, baik. Siapa dia? Istrinya Yaman. Ayo, ayah. Ayo, cepat, cepatlah. Sayang, Kau Benu Ataman. Maukah kau menerima Karim Intioglu sebagai suamimu? iya.
Kau Karim Injiaoglu, maka kau menerima Benu Ataman sebagai istrimu. Iya. Apa kalian menerima sebagai saksi pernikahan ini? Iya. Iya. Tanda tangan. Di sini. Sekarang Tuan Karim. Lanjutkan pada saksi. Baiklah. Sekarang silakan berdiri. Saat inilah aku menyatakan bahwa kalian resmi sebagai suami dan istri. Selamat. Terima kasih. Bagus. Bagus. Bagus, teman. Kita sudah menikah. Kau hebat, teman. Benu sayang, aku ikut bahagia. Aku bahagia. Terima kasih. Selamat anakku. Terima kasih, Ibu. Selamat Ibu ya. benar-benar akan membunuh Terima Monantika. Aku Selamat, tahu. temanku. Selamat. Terima kasih. Aku ikut bahagia, Karim. Terima kasih, Onur. Selamat, Benu. Terima kasih. Selamat ya, Benu. Benu, selamat ya. Terima kasih. Selamat Nyonya. Terima kasih, Terima kasih. Sehraza. Tuan Onur. Selamat ya. Selamat ya. Kalian mau pakai sekarang? Baiklah. Apa kau menyimpan yang dulu? Tidak. Aku beli yang baru. Berikan. Ini intracranial rupture. Stabilkan dia sekarang. Pancing detak jantungnya, cepat. Ayo. Chancel Chandar, dia tiba-tiba pingsan. Dia sakit kepala seharian. Baik. Detak jantungnya juga sangat lemah. Ini intracranial rupture. Bawa dia masuk. Monitor, ayo cepat. Kerawat pasien tolong keluar. Ada apa dengan istriku? Tunggu di luar, Aku Tuan. tanya ada apa dengan istriku? Kemari, nak. Kemarilah. Ayo. Duduklah. Denyut jantungnya melemah. Berikan atropin setengah. Iya, berikan setengah mililiter adrenalin setiap 3 menit. Yaman, anakku. Kemarilah. Kemari. Kau harus tenang, nak. Ya Tuhan, kasihan sekali kau nak. Jangan menangis sayang, ibu akan kembali. Kenapa anak ini menangis terus? Dia pasti lapar, Bu. Chancel mungkin membawa susu formulanya. Coba kau lihat. Dokter, ini sudah 45 menit. Dia tidak merespon. Elektroshock. Dia tidak apa-apa kan? Dia pasti hanya pingsan saja kan? Dia harus tinggal di rumah sakit malam ini. Aku tidak akan membawanya pulang kalau dokter belum mengizinkannya.
tidak akan pernah tahu. Dia seharusnya besok harus melakukan check up. Garis datar. Maaf, kami tidak bisa menyelamatkannya. Tahun, Chancel. Aku sudah menunggumu selama 20 tahun. Apa hanya untuk beberapa bulan saja? Kenapa kau tega melakukan ini? Kau tega meninggalkanku sendirian dengan anakmu, Chancel. Apa yang harus kami lakukan? Chancel. Ibu benar-benar memikirkan semuanya. Kuenya ide dari Meli. Adikku. Silahkan. Terima kasih. Aku bersulang untuk kebahagiaanmu. Bagaimana kalau aku tidak minum? Sedikit saja. Ibuku benar-benar akan membunuhku. Kita akan menebusnya nanti, jangan khawatir. Benu sayang. Ibu, apa itu? Bukankah itu punya nenek? Bukan, ini milik bibimu. Ini indah sekali, terima kasih. Ini akan jadi pengingat akan hari ini. Terima kasih. Benar-benar indah. Benarkah? Ayo, kita potong kuenya. Baiklah. Aku masih tidak percaya ini. Aku juga, sayang. Dari mana kau bisa menebak aku akan jawab iya? Kenapa kau begitu yakin? Aku tidak yakin. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Aku akan mencoba lagi. Aku akan mencobanya lagi, dan lagi. Sampai kapan kau mencobanya? Kau bahagia? Sangat. Kenapa Karim buru-buru seperti itu? Apa maksudnya? Apakah itu artinya dia tidak ada lagi di antara kita berdua? Kau terlalu memikirkannya, Onur. Aku rasa Tuan Karim sudah menyadari betapa dia mencintai Benu, dan dia ingin kita melihat itu. Apakah dia jatuh cinta pada Benu? Aku rasa dia baru menyadarinya. Dia sudah banyak membuat janji yang tidak bisa dia tepati. Tapi tetap saja, aku marah pada Karim. Karena dia menikah lebih dulu. Kenapa itu jadi penting, sayang? Itu hanya masalah tanda tangan. Bukan.
Ini tentang tinggal di rumah yang sama, tidur di kasur yang sama, dan merasakan keberadaanmu saat aku sedang terjaga di malam hari. Dan melihat wajahmu setiap pagi saat aku bangun tidur. Begitulah Tuan Onur. Tapi aku sudah bisa mulai bekerja besok. Ini sudah seminggu. Tidak apa-apa, Yaman. Itu tidak penting. Aku telepon ingin tahu bagaimana kabarmu. Terima kasih. Kau baik-baik saja kan? Aku berusaha. Sini biar ku gendong. Ini tidak mudah sama sekali. Tapi aku minta, kau harus bangkit demi anakmu itu. Kau benar. Apa kau perlu sesuatu? Terima kasih. Kau sudah banyak membantuku. Baiklah. Jaga dirimu baik-baik. Selamat siang. Selamat siang. Dia minum? Iya. Syukurlah. Anakku yang tampan. Ini rencana awalnya. Tapi Kementerian Kesehatan tidak setuju karena rumah ini dan Tika tidak ada dalam proyek. Kementerian menuntut agar kapasitas dari kompleksnya ditambah dan juga fasilitas sosial ditambah. Itu pekerjaan besar. Terima kasih, Mihriban. Jadi bantuan apa yang kau inginkan dariku? Sebuah bantuan yang besar. Perusahaan konstruksi sedang bergerak cepat. Aku hanya diberi waktu singkat. Aku tidak bisa melakukan ini sendiri. Aku ingin melakukannya denganmu. Bukankah kau sudah punya rekan? Itulah masalahnya. Mehmet telah meninggalkan kerjasamanya. Kenapa? Kau kan baik-baik saja. Iya, istri Mehmet adalah seorang wanita dari Perancis. Aku sudah dengar itu. Jane ingin kembali ke Perancis. Mehmet ingin ikut. Dan kau ditinggalkan sendirian. Iya, begitulah keadaannya. Waktunya benar-benar sangat tidak tepat. Apa dia cegukan? Sedikit. Sefgi, kau sudah tahu ayah dan ibu anak itu kan? Tolong cari dia dan katakan padanya untuk datang dan mengambil anak itu. Akulah ayahnya Umut. Aku tidak bisa menjaganya sendirian. Seandainya saja ada yang bisa membantuku. Aku bilang, aku ini ayahnya Ibu Rie. Namaku juga tertulis di akte kelahirannya. Lalu kau mau bagaimana kalau seperti ini, Yaman? Siapa yang akan jaga anak itu saat kau pergi kerja? Kau lihat sendiri aku bagaimana. Aku yang akan jaga anakku. Aku akan berhenti kerja dan menjaga anakku kalau perlu. Jangan dengarkan dia. Dia masih terluka. Apa yang akan terjadi nanti? Apa yang harus kulakukan kalau suatu hari nanti dia tidak sanggup lagi dan kemudian pergi? Bukankah ayah kandungnya akan bilang kenapa tidak hubungi dia dari awal? Ya Tuhan, dia harus datang dan membawanya pergi. Apa yang harus kulakukan? Kementerian menginginkan banyak perubahan. Yang bisa dilakukan adalah memulainya dari awal. Aku hanya bisa bekerja dengan cara ini saja. Kau serius bisa bekerja sama denganku? Iya, ini bagiku adalah pekerjaan yang menyenangkan. Jadi kau terima? Tentu saja. Kau tidak tahu, ini penting buatku. Terima kasih. Sama-sama. Onur, selamat datang. Terima kasih. Ini Serdar, dia temanku dari Universitas MIT. Ini Onur. Senang bertemu denganmu. Aku juga. Ini Onur Aksal. Duduklah sayang. Aku tidak ingin mengganggumu. Mengganggu apa maksudmu? Serdar datang dengan tawaran yang baik dan kami sedang bicarakan itu. Benarkah? Aduh,
harusnya bisa langsung gol tahu jadi Aku sudah terima buku-bukunya. Terima kasih. Semuanya indah sekali. Ini semua berkatmu, Nyonya Handan. Kau sangat baik. Aku hanya seorang penerjemah saja. Kenapa kau berterima kasih padaku? Harusnya aku tidak membuatmu sibuk. Selamat untuk bukunya ya. Terima kasih. Ada apa? Handan Taskioglu. Benarkah itu? Benar. Aku Feride Aksal, istri dari Muhsin Aksal. Fusun, maafkan aku. Apa semudah itu, Selim? Aku sampai tidak bisa tidur berhari-hari karena kau mengatakan itu. Aku tidak serius mengatakannya. Itu juga sangat menyakitkanku. Waktu kau bilang kau mau pergi, itu begitu saja keluar dari mulutku. Aku mohon, aku benar-benar minta maaf padamu. Maafkanlah aku. Sudah berakhir, Selim. Itu saja sudah sebuah kesalahan. Lupakan saja tentang aku. Kau tidak bisa mengakhirinya lewat telepon saja. Kemari dan kita bicara. Tidak. Kalau begitu aku yang datang padamu. Jangan bodoh, Selim. Aku sangat serius. Kalau kau tidak datang padaku, aku yang akan datang padamu. Aku bersumpah akan datang. Kau gila, Selim. Jangan datang. Aku tunggu. Kalau kau tidak datang ke sini sampai malam, aku akan datang ke depan pintumu. Kau tidak bisa lakukan ini. Tentu saja aku bisa. Terima kasih sudah repot-repot. Boleh aku tahu dari mana kau dapatkan alamatku? Kau adalah penerjemah terkenal, Nyonya Handan. Tidak terlalu sulit untuk bisa menemukanmu. Tapi, terima kasih karena sudah mengizinkanku untuk masuk rumahmu. Tidak masalah. Tapi ada apa sebenarnya? Kau ternyata lebih elegan dari yang selama ini aku bayangkan. Maaf, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan buat masalah yang sudah selesai. Apa sudah cukup jelas? Jangan khawatir, aku tidak akan menghentikan kesibukanmu. Boleh aku minta susu kalau kau tidak keberatan? Kopi terlalu keras untukku. Seandainya kita tidak memulainya hari ini juga. Tapi ada banyak pekerjaan. Kita pasti akan selesai nanti siang, Nyonya. Aku bekerja secepat mungkin, Bibi Nadide. Kalau kita semua bekerja sama, selesainya pasti cepat. Aku tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Aku alergi pada bahan polesan. Kapan kursusnya dimulai? Semoga besok bisa dimulai. Aku sangat gugup sekali. Kau pasti bisa. Tapi itu sulit. Rasanya seperti mengulang sekolah lagi. Tentu saja. Terima kasih. Ini baru luar biasa. Kurasa kau lebih suka kopi, kan? Bisa kau katakan alasanmu datang ke sini? Jadi kau punya fotonya juga? Kami ambil foto itu di bursa. Aku punya yang versi keluarganya. Musin, aku, dan Onur.
Berapa umur Onur waktu itu? Coba aku ingat. Dia berumur 10 tahun. Dia bahkan belum mulai kuliah tentunya. Nyonya Feride, aku tidak punya banyak waktu. Bisa katakan kenapa kau datang menemuiku? Kami dulu tinggal di sini, di Nisantasi. 2 blok jaraknya dari sini. Kau juga tinggal di sini waktu itu kan, Nyonya Handan? Aku mohon. Sekarang aku lebih mengerti. Kenapa Muhsin selalu meninggalkan rumah saat malam. Alasannya dia mau jalan-jalan. Dia selalu pergi dan kembali setengah jam kemudian. Jadi dia biasa datang menemuimu sebentar. Dan kalian melakukannya saat aku dan anakku sedang di rumah. Nyonya Feride, aku mohon. Kapan kau pindah ke rumah di Etiler, Nyonya Handan? Rumah di mana Muhsin kemudian meninggal. Aku minta baik-baik. Silakan katakan apa yang kau mau dan pergi. Jangan membuatku menyesal sudah menerimamu masuk rumahku. Bukankah rasanya sulit, Nyonya Handan? Tidakkah berlebihan untukmu mengetahui bahwa pria yang kau cintai sudah punya rumah, seorang istri dan seorang anak sejauh 2 blok jaraknya dari sini? Bukankah kau sedikit terlambat untuk minta penjelasan tentang semua itu? Aku di sini bukan mau meminta penjelasan, Nyonya Handan. Aku di sini untuk bisa mengerti apa kelebihan yang kau miliki tapi tidak kumiliki, sehingga Muhsin mau meninggalkanku untukmu. Aku pergi, Ibu. Kau mau kemana? Aku mau mampir ke rumah teman. Lalu aku mau beli sesuatu untuk musim dingin untuk anak-anak nanti. Sampai nanti. Ada apa, Ibu? Aku mau pergi ke bazar. Kau akan turunkan aku di sana nanti. Boleh, Bu. Yang lain sudah mulai melakukannya, tapi seorang koordinator harus ditunjuk untuk proyek itu. Ini bukan sesuatu yang bisa kutangani, Karim. Kau tahu aku ini sudah tua. Ayolah, kau pasti bisa mengalahkan mereka dengan mudah, Tuan Yalcin. Tapi aku mengandalkan Benu. Bukankah Benu akan kembali bekerja? Benu akan liburan sedikit lebih lama, Tuan Yalcin. Iya, tapi... Aku akan menelponmu nanti. Sampai di sini dulu ya. Liburan apa maksudmu? Bulan madu. Aku rasa kau belum ingin kembali bekerja. Bulan madunya sudah selesai, sayang. Kita kembali ke Istanbul sekarang. Bagaimana kalau Ibu ikut denganku ke Sadan? Ya Tuhan, dia akan mulai mengeluh lagi nanti. Aku tidak bisa menerimanya saat ini. Aku juga tidak akan bisa menerimanya, Ibu. Tapi mau bagaimana lagi? Apa bisa turunkan aku di depan sana? Jangan terlalu banyak berjalan dan kelelahan, Ibu. Baiklah. Salamku untuk Sadan. Baik, Bu. Berapa umur bayinya? Entahlah, paling lama 40 hari.
Kenapa istrinya bisa sampai meninggal? Pendarahan otak. Ada gumpalan terbentuk di salah satu pembuluh darah di otaknya. Itulah yang menyebabkan pendarahan. Kasihan sekali. Semoga Tuhan memberikan Yaman kesabaran. Dia orang yang sangat sensitif. Itu tidak mudah, Onur. Temanmu itu Serdar. Apa yang dia tawarkan padamu? Kompleks pelayanan kesehatan dan sosial terbesar di sebelah timur Anatolia. Oh. Itu pekerjaan yang bagus. Pada saat dia menawarkan kerja sama itu, aku sangat senang. Dia tidak akan mengambil alih konstruksinya, kan? Tidak, hanya proyek arsitekturalnya saja. Benarkah? Aku sudah menerimanya, sayang. Tapi sayangku, itu akan membuatmu lelah. Apa kau harus bekerja sebanyak itu? Aku mencintai pekerjaanku. Aku tidak akan lelah melakukannya. Kau akan pergi untuk makan malam dengan Yasmin, bukan? Ya, apa kau ada tawaran lain? Tidak. Serdar akan memperkenalkanku dengan para arsitek yang bekerja di kantornya. Setelah itu aku akan makan malam dengan mereka. Baiklah. Ini. Jangan lakukan ini. Fusun, Hentikan, Selim. Aku bilang hentikan. saat aku tidak melihatmu, aku bisa gila, Fusun. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Sudah, hentikan. Kau telah menyakiti hatiku. Sudah. Kita akhiri semua ini. Maafkan aku, Fusun. Dengar. Aku akan berlutut di depanmu supaya kau bisa memaafkanku. Berdirilah. Katakan kau memaafkanku. Baiklah kalau begitu, aku memaafkanmu. Sudah selesai? Ini cantik sekali. Kau menyukainya? Sangat. Aku sangat menyukainya. Ini Nyonya. Selamat menikmati. Iya, Bu. Ali Kemal, kau di mana, Nak? Kau sedang apa? Apa kau sedang di toko? Ali Kemal, Ibu harus bicara denganmu. Bisa kita bicara nanti, Bu? Ali Kemal. Sefgi. Halo, Ali Kemal. Halo. Di mana Chansen? Bagaimana keadaannya? Kita harus bicara. Baiklah, ayo kita bicara. Tolong katakan, bayinya pasti sudah lahir. Bayinya sudah lahir, kan? Katakan padaku. Benar. Syukurlah. Lalu bagaimana bayinya? Bayinya sehat. Sangat sehat. Lalu, bagaimana Chansen? Bagaimana dia? Tinggal di mana dia sekarang? Chancel sudah tiada, Ali Kemal.
Dia meninggal. Cintaku, kopimu mulai dingin. Aku segera keluar. Setelah mandi baru segar. Apa kau akan benar datang ke rumahku kalau aku tidak datang? Tentu saja tidak. Apa aku ingin membuatmu dalam masalah? Dasar pembohong. Kenapa kau bilang begitu? Kau tidak akan datang kalau tidak begitu. Siapa itu? Kurir dari galeri sudah seharusnya datang. Selamat siang. Selamat siang. Apa ini rumah Selim Tekinai? Selim, apa kita punya susu? Ada sayang, di kulkas. Fusun. Ibu. Memalukan sekali dirimu. Ibu. Ibu, dengar. Tunggu kau di luar. Hancurlah aku. Hancurlah hidupku. Fusun, tenanglah dulu cintaku. Jangan panggil aku cintaku. Jangan katakan apapun. Mereka juga akan tahu suatu hari nanti. Ini lebih baik. Apa maksudmu? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku akan datang dan tinggal di sini. Apa kau sudah gila? Fusun, kau tidak tahu apa yang kau katakan. Jangan sentuh aku. Oh, hancurlah aku. Oh ya Tuhan. Hei, Fusun, tolong tenanglah dulu. Ibu dengarkan aku. Ibu dengarkan. Jangan panggil aku ibumu. Diam. Ibu. Lepaskan. Biar aku ciumkan Memalukan Ibu. kau. Memalukan. Aku merasa menyesal setelah semua yang aku lakukan untukmu. Ibu, aku melakukan ini karena Ali Kemal. Bukankah dia melakukan hal yang sama, Bu? Jadi ini pembalasan? Ini yang kau tahu tentang moral? Lihatlah keadaanmu sekarang. Kau memalukan. Ibu, tolong rahasiakan buat Ibu saja, aku mohon. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Kau hanya punya dua pilihan. Kau harus kembali ke Kayseri kepada ibumu bersama bayimu dan tinggal di sana sambil bertemu dengan anak-anakmu yang lain sesekali waktu di rumahku. Ibu, jangan lakukan ini, aku mohon. Atau Ibu. aku akan beritahu Burhan apa yang sudah kulihat dan kau diusir keluar dari rumah tanpa uang sepeser pun. Kau tidak akan pernah melihat anak-anakmu lagi. Sekarang pilihlah. Ibu, aku mohon Ibu. Burhan menelpon. Dia akan bertanya aku ada di mana. Putuskan sekarang juga. Baiklah, aku akan kembali ke Kayseri. Ya, ada apa Burhan? Nadide, bisakah kau datang ke Tashan? Jadi, kau ingin memindahkan kantormu ke New York? Itu benar. Bagaimana dengan pekerjaan di sini? Aku mempekerjakan manajer profesional untuk mengurusnya, jadi tidak masalah. Kapan kau akan pergi? Dalam beberapa minggu lagi. Yasmin, tidakkah keputusanmu terlalu cepat? Kembali ke sini adalah sebuah kesalahan, Onur. Baiklah, kau punya masa yang buruk, tapi apakah Istanbul seburuk itu? Tidak seburuk itu, tapi bukan itu yang kuinginkan. Tidak mudah menemukan yang kau inginkan. Kadang perlu waktu bertahun-tahun. Apa yang kuinginkan sebenarnya ada di sini. Tapi itu tidak akan terjadi. Aku tidak mungkin bersaing dengan pahlawan dalam dongeng.
maksudmu bersaing dengan Sherazad? Dia terlihat tampan sekali di foto ini. Dia tampan kan? Iya. Kurasa kalian tidak pernah melihat pria tampan ya? Paman, lihat ini Brad Pitt. Balik lagi, balik. Ada foto lagi di halaman berikutnya. Kau sudah beritahu Fusun tentang bayi itu? Iya. Sudah. Coba lihat ini. Dia sangat sedih mengetahuinya. Wah. Ya, lihat ini. Panggil dia ke atas sekarang. Ya. Tampan. Menangis saja bukanlah sebuah solusi. Ini masalah yang penting. Ali Kemal. Ayahnya bilang pada Sevgi, dia akan datang dan juga menjemput anaknya. Kakeknya bahkan lebih senang lagi, dia akan segera menjemput. Apa maksudmu? Apa Sevgi mencari orang itu? Diberkatilah dia tidak pernah ragu-ragu membantu. Apa yang ibu lakukan? Apa maksudnya ini? Ini cara yang benar, nak. Kau atau aku tidak ada yang bisa menjaga anak ini. Kau harus kerja. Aku harus menjaga anak ini meskipun aku sendiri sakit. Umur satu-satunya yang tersisa dari Chancel. Aku tidak akan memberikannya pada siapapun. Yaman, gunakanlah otakmu sedikit. Kakeknya itu sangat kaya. Dia pasti akan merawatnya. Aku tidak peduli siapa kakeknya. Umut adalah anakku. Fusun, naik ke atas. Suamiku memanggilmu. Ibu. Lakukan seperti yang kukatakan. Atau kau akan tahu apa yang terjadi padamu. Ibu, aku mohon. Ibu, tolong jangan pisahkan aku dari anak-anakku, Bu. Aku bilang cepat ke atas, Fusun. Ibumu bilang kau sedang ada masalah. Seandainya ini tak pernah terjadi, tapi sudah terjadilah. Sekarang kita harus fokus pada cara untuk menyelesaikan masalahnya. Kau tidak membantu anak ini sama sekali. Berikan saja pada ayahnya, dia orang kaya. Yaman, tolong sadarlah. Anak itu akan tumbuh besar di rumah ini sebagai cucuku juga. Dan dia akan tinggal bersama dengan kakak-kakaknya. Tidak, Ayah. Tidak akan kubiarkan anak-anakku tumbuh besar dengan anak dari wanita itu di rumah yang sama. Tidak akan pernah. Bagaimana bisa kau bicara begitu? Anakku, kita bicara tentang seorang anak yang tidak bersalah. Aku tidak peduli. Bagaimana aku akan jelaskan itu pada anak-anakku? Apa yang harus aku katakan nanti? Ayahmu punya anak dari wanita itu dan... sudah tiada, Fusun. Sudah mati. Setidaknya bicaralah yang baik di belakang orang yang sudah mati. Lalu apa? Apa kita akan perlakukan dia seperti malaikat? Bukankah dia simpananmu? Bukankah dia hanyalah simpananmu saja, Ali Kemal? Sudah berakhir, Ali Kemal. Kau yang lakukan itu padaku. Cukup. Aku pergi. Pergilah ke neraka dan jangan pernah kembali lagi. Ali Kemal, Fusun, duduklah dulu, kita bicara. Kau tidak akan pernah lihat wajahku lagi dari sekarang. Tidak akan pernah. Anakku. Keluar! Keluar kau! Keluar! Kau sudah menghancurkan hidupku. Biarkan dia, Burhan. Biarkan. Nadide. Cukup. Dia harus pergi supaya kita bisa tenang. Kau tahu, kalau aku kembali ke Istanbul untukmu? Tidak. Dari mana aku tahu? Aku selalu memperhatikanmu. Di mana kau berada, kau dengan siapa, apa yang kau lakukan. Aku memang bodoh, bukan?
Yasmin, jangan minum terlalu banyak. Seandainya saja aku tahu sekarang, aku tidak akan mempersulit hubungan kita, Onur. Tidak akan. Aku pikir kau akan kembali, tapi ternyata tidak. Aku ingin menghampirimu, tapi kau sudah berhubungan. Semua itu masa lalu, Yasmin. Lupakan. Seandainya aku bisa, aku pasti sudah melupakannya. Maukah kau? Aku tidak bisa melupakanmu. Kau tidak bisa dilupakan. Ayah, maukah menerima dua pria ini di rumah ayah? Tentu saja, anakku. Ini adalah rumahmu. Apa supirmu di sini? Tidak, aku sudah menyuruhnya pulang. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, Onur. Tidak perlu lakukan itu. Aku bisa sendiri. Kau tidak bisa menyetir dalam keadaan begini. Aku bisa. Kau beruntung sekali. Banyak hal yang bisa kau pelajari dari Nyonya Sehrazad. Kami siap untuk belajar, Tuan Serdar. Haruskah kita bicarakan proyeknya sedikit? Tentu saja. Kita harus lakukan penelitian sosial lingkungan terlebih dahulu. Struktur demografinya, kemudian cuaca. Aku harus catat dulu. Baiklah. Dan untuk pemilihan bahannya, aku selalu memilih bahan yang tepat. Kenapa kau tertawa? Tidak apa-apa. Aku ingat sudah berapa kali aku berkata pada diriku sendiri semua yang kukatakan padamu malam ini. Setidaknya aku sering bicara denganmu sehari sekali, Onur. Aku mengatakan semua yang tidak bisa kukatakan padamu di alam nyata. Tidurlah dengan nyenyak malam ini. Lalu fokus saja pada New York. New York? Baiklah, apa yang menungguku di sana? Keberhasilan menunggumu. Dan juga hidup yang lebih baik. Kehampaan yang menungguku, Onur. Ketiadaanmu yang menungguku. Sayang, kau tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Aku harus menelpon ibuku. Dia akan sangat marah, sayang. Apakah kau takut? Tentu aku takut. Dia akan buat kekacauan kalau tahu. Benu sayang, ini sudah seminggu sejak kita menikah. Semakin kau menundanya, semakin ibumu akan lebih marah lagi. Itu benar. Bagus. Ambil ini. Halo Ibu, apa kabar? Aku baik-baik saja, Ibu. Bagaimana cuaca di sana sekarang? Cuaca apa, Benu? Beritahu. Ibu, aku mau katakan sesuatu padamu, tapi jangan marah.
yang benar saja, Ibu tidak. Aku tidak hamil. Aku ingin kau begitu. Katakan semoga saja kau segera hamil. Ibu, aku sudah menikah. Iya, dengan Karim. Ibu, jangan menangis. Aku tidak beritahu karena aku takut Ibu marah. Ibu benar. Karim menyuruhku berulang kali memberitahu Ibu. Tentu saja dia di sini. Ada di mana lagi? Dia mau bicara denganmu. Denganku? Kau yang paksa untuk telepon dia. Aku harus bilang apa? Katakan saja apa yang kau mau. Apa kabar? Tidak, kami belum adakan pesta. Tentu saja akan kami buat. Kami tidak akan mungkin berpesta tanpamu. Kami menunggumu datang ke Istanbul. Kami akan senang sekali kalau kau bisa datang. Sama-sama. Selamat malam. Benar kan? Tidak ada yang perlu kau takutkan. Tadi kau bilang apa? Apa yang kau katakan? Kau mau jadi seorang ayah? Iya. Jahatkah itu? Istriku adalah wanita tercantik dan terbaik di dunia. Anak yang akan dilahirkan istriku juga akan menjadi anak paling cantik dan terbaik di dunia. Aku menginginkannya, Beno. Aku ingin punya anak darimu. Kau membuatku sangat bahagia. Aku akan menelponmu untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum kau pergi. Masuklah dulu. Tidak bisa. Ini sudah malam. Oh, Nur, aku mohon. Kita tidak akan saling bertemu lagi. Kenapa tidak? Aku masih bisa datang menemuimu. Tidak akan. Aku akan datang. Masuklah. Aku mohon sebentar saja minum kopi ataupun teh. Ayo masuk. Kalau tidak keberatan, aku harus pergi sekarang. Masih sore, kita bicara dulu. Aku senang sekali, tapi aku punya anak. Dia tidak akan tidur sebelum mengucapkan selamat tidur padaku. Senang bertemu kalian semua. Kami senang punya kesempatan untuk bekerja sama denganmu. Senang bertemu denganmu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti. Sampai ketemu lagi. Terima kasih kau sudah datang. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Keinginanku bukan tinggal di rumah ini. Sewaktu aku kembali ke Istanbul. Aku pikir tempat ini hanya sementara. Memang begitu kan? Kau akan pergi? Tapi keinginanku adalah pindah ke rumah lain denganmu. Ke sebuah rumah impianku. Ini sudah larut, Yasmin. Aku harus pergi. Aku rasa kau harus tidur sekarang. Karena besok masih banyak yang harus kau kerjakan. Tinggallah sedikit lebih lama lagi, aku mohon. Tidak peduli berapa lama aku akan tinggal, tidak akan pernah cukup. Tidak pernahkah kau mengingat masa-masa kita dulu? Apa hanya aku yang bahagia dalam cinta kita dulu? Yasmin. Bukankah aku pernah membuatmu bahagia? Apakah kau tidak mencintaiku sama sekali? Tentu saja dulu. Tapi sudah lama berlalu, kita masih sangat muda. Dan semua itu masa lalu kita. Tapi aku tidak bisa melupakan masa-masa itu. Oh, Nur. Maukah kau menciumku? Yasmin, tolonglah, kau sedang mabuk. Sudah. Bukan untuk dirimu, cium aku untukku. Aku ingin sesuatu yang baru darimu. Aku mohon. Hentikan! Tidak akan ada yang tahu. Tidak, aku mohon, Yasmin. Aku mohon, Yasmin. ini hanya antara kau dan aku saja. Yasmin, tolong hentikan. Aku mohon. Yasmin, kau hanya mabuk. malam ini saja, Onur. Yasmin, jangan Aku lakukan mohon, ini. Lepaskan, Onur. lepaskan. Apa yang kau lakukan, Yasmin? Kita tidak akan bertemu lagi. Semoga kau selamat sampai sana. Kuharap kau hidup bahagia. Mereka memang sudah tidak bisa hidup bersama lagi, Burhan. Mengertilah itu. Biarkan saja dia kembali ke ibunya.
Kita akan kirim Ali Kemal ke Kayseri juga. Dia harus tinggal di sana dulu sementara. Sampai Fusun benar-benar sudah tenang. Aku bilang tidak, Burhan, tidak. Kenapa tidak, Nadide? Ya Tuhan. Aku sudah tidak ingin Fusun ada di rumah ini lagi. Aku tidak mau. Tidak akan. Ya Tuhan, beri aku kesabaran. Beri aku kesabaran. Tuan Onur. Selamat datang. Selamat malam, Mihriban. Selamat malam. Sherazad sudah tidur? Tidak, dia belum kembali. Dia tidak menelpon untuk memberitahu dia pulang telat? Dia belum telepon. Sayang, kau di sini? Bagaimana makan malamnya? Baik. Kau sendiri? Baik. Kenapa sampai selama ini? Kami bicara soal proyek. Pembicaraannya menyenangkan. Mereka baik sekali. Kau harus lihat betapa bersemangatnya mereka. Jadi normal makan malam bisnis selama ini? Ada apa ini? Apakah perlu makan malam itu? Kau makan malam dengan mantanmu. Apakah itu perlu? Jangan bodoh, Sherazad. Perlu waktu lama bagimu untuk mengucapkan selamat tinggal hingga bau parfumnya juga ada di pakaian. Jangan bicara omong kosong. Dia ingin kembali ke New York dan kami makan malam. Dia mengambil mobilnya, kemudian dia pergi. Kami hanya bicara soal bisnis, itu saja. Apa kau sadar kau sudah membuat hatiku sedih saat kau bicara seperti ini? Ya sudah, jangan dibicarakan lagi. Kita sudahi malam ini. Kalau tidak, kita akan saling menyakiti. Selamat malam. Baiklah. Aku suka sekali rambutmu. Benarkah? Lihatlah rambutmu, lembut sekali. Haruskah kita rubah rambutmu hari Sabtu ini? Kau bisa punya rambut yang keriting. Benarkah? Tentu saja. Kita juga akan pakai krim supaya lebih tebal. Kau akan terlihat sangat elegan. Buket, biar ibu yang rapikan rambutmu. Bibi Arsu sudah merapikannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku dengar ibumu sedang sakit. Aku harap dia segera sembuh. Aku juga dengar kau mau pergi ke Kayseri. Aku dapat telepon semalam. Aku turut prihatin mendengarnya. Kuharap tidak ada hal yang buruk. Entahlah, kita lihat saja nanti. Burcu, berikan sisirnya pada ibu. Apa ibu akan tinggal lama di Kayseri? Sampai nenekmu sembuh nanti. Bagaimana dengan Burcin? Ibu akan membawanya. Ibu akan sangat rindu pada kalian. Selesai. Kau terlihat cantik sekali, Buket. Bibi Arzu, aku ingin dibuat seperti itu. Anakku, ibu bisa membuatnya. Buat rambutku seperti itu di hari Sabtu ya? Tentu saja. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Ayah. Aku akan menceraikan Fusun. Ini keputusan terakhirku. Ali Kemal. Sekarang katakan padaku, Ayah. Kalau dia bisa menghina orang yang sudah mati, apa yang akan dilakukan pada anaknya? Anakku, tanpa berpikir lebih jauh dulu. Aku sudah punya anak, Ayah. Apakah aku harus membuang anakku hanya karena Nyonya Fusun tidak menginginkannya? Aku sudah lelah. Aku tidak bisa menerimanya lagi. Ini semua harus diakhiri.
Jadi apakah kau akan bercerai, Kak? Benar. Lalu bagaimana denganku? Aku akan kehilangan keluargaku seperti ini. Dan kau masih memikirkan dirimu sendiri, Gani. Bagaimana tidak begitu? Kalau kau pergi, bagaimana aku bisa tinggal di rumah ini? Kau harusnya malu kalau tetap di sini. Bibi, setidaknya kau bisa melihat untuk menasihati mereka. Hal seperti ini biasa terjadi dalam keluarga, kan? Jadi mereka harus membicarakannya lebih dulu. Gani, sudah berapa kali kau menikah dan bisa mengerti apa yang terjadi antara suami dan istri? Mereka berdua sudah dewasa. Ini adalah keputusan mereka sendiri. Tapi kau tidak pernah mau mereka bercerai, kan? Kenapa kau bicara seperti itu? Itu artinya aku salah. Sudah. Kau pergi saja kuliah sekarang juga. Cepat. Apa aku bisa menelpon anak-anakku? Mereka yang akan menelponmu. Kapan aku bisa lihat mereka? Aku mohon, Ibu. Jangan panggil aku ibu lagi. Aku sudah bukan ibumu lagi. Anak pintar, banyak sekali minumnya. Dia akan menemui dokternya minggu depan, Ayah. Dokternya harus lihat anakku sudah tambah beratnya. Benarkah, Nak? Benar. Yaman, sampai sejauh apakah akan seperti ini, Nak? Apa maksud Ayah? Anakku, anak ini ada ayahnya. Aku ayahnya. Namaku pun tertulis di akte kelahirannya. Itu benar. Tapi apa yang akan kita lakukan kalau ayah kandungnya menginginkannya kembali? Tidak akan kita berikan. Sederhana, bukan? Baiklah, kita tidak akan berikan. Tapi bagaimana dengan hukum? Hukum tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku bicara untuk kebaikanmu. Jangan terlalu dekat dengan anak ini. Jangan terlalu dekat. Kita akan sama-sama hancur saat suatu hari nanti mereka mengambil anak ini dari kita. Ayah, apa ayah tidak ingin anakku? Kenapa berkata begitu? Berarti tidak ada masalah. Ibu, dia harus bersendawa dulu sebelum minum susu. Peluk dia seperti ini dan tepuk-tepuk saja belakangnya. Supaya dia bersendawa. Iya, bagus, Bu. Bagus. Aku sudah pernah besarkan 2 orang anak. Ini bukan pertama kalinya. Aku harus pergi kerja. Teleponku menyala terus. Tolong hubungi aku kalau terjadi apa-apa padanya, ya. Permisi, Bu. Tidak usah khawatir, Ayah. Kalau orang itu benar-benar ingin anaknya, dia pasti sudah muncul sekarang ini. Bagaimana nanti akan berakhir? Ayo sayang, habiskan telurnya. Tunggu apa lagi? Aku tidak mau makan telur hari ini. Ibu tidak mau dengar. Buka mulutmu. Aku tidak mau makan. Kan? Ayo buka mulutmu. Aku tidak mau. Sayang, buka mulutmu. Tuan Onur, selamat pagi. Jangan buat ibu marah. Selamat pagi, Miriban. Jangan marah-marah pada anakku. Ayahku. Anakku. Ibu memaksaku untuk makan telur. Benarkah? Dengar ibu, kan tidak mau makan telurnya. Tidak perlu. Jangan ikut campur, Onur. Ayo kita ganti baju dulu sekarang. Sherazad, maafkan aku. Tolong jangan sentuh aku. Aku sudah minta maaf. Kau tidak mau bicara. Kau mau aku bicara apa? Haruskah aku bilang aku sangat sedih karena kau tidak percaya padaku lagi? Ini bukan soal percaya padamu. Oh ya, lalu soal apa? Apa kita mau terus seperti ini, Onur? Kau benar. Maafkan aku. Aku mohon maafkan aku. Sayang, berikan pada aku juga mau menciumnya. Burcin, kami akan sangat merindukanmu. Apa kau merindukan kami? Ibu, kenapa ibu menangis? Nenek sedang sakit atau apa?
Tidak, sayangku. Ibu akan menemuinya. Ibu akan menjaganya sampai dia sehat dan dia akan baik-baik saja. Cepat kembali ya, Bu. Baiklah, sayang. Ibu akan segera kembali begitu nenekmu sudah sehat. Baiklah, sudah saatnya. Mobilnya akan segera sampai. Ayo. Ayo, ayo. Istanbul tidak seperti Kayseri. Di sini membingungkan. Memang benar. Aku masih belum mengerti sebagian dari kota ini. Aku mau pergi ke Boyoglu misalnya. Ada beberapa buku yang hanya dijual di sana. Aku bisa mengantarmu ke sana. Tunggu saja setelah aku selesai kursus. Aku akan menjemputmu nanti. Kita bisa pergi bersama. Kau juga akan tahu bagaimana caranya sampai di Boyoglu. Luar biasa, Gani. Kakakmu harus meninggalkan anak-anaknya dan kau mengajari Arzu bagaimana cara berkeliling Istanbul. Ya Tuhan, kau ini. Ayo cepat, nanti terlambat. Ayo anak-anak pakai sepatu kalian. Ibu, ayah yang akan antarku ke tempat kursus kan? Anak-anak, cepatlah pergi. Kami sudah terlambat. Iya. Buket, Burcu. Kalian jangan nakal ya. Iya, Bu. Titip salam untuk nenek ya. Ciumkan nenek untuk kami. Baiklah. Belajar terus yang pintar di sekolah ya. Baiklah. Baik, Bu. Sampai nanti. Ayo cepat anak-anak. Sudah. Balas dendam itu tidak akan berhasil, Fusun. Kau sudah tidur dengan pria lain. Bukan karena Ali Kemal sudah mengkhianatimu. Hati-hati di jalan. Saya rasa Tinggalkan aku, Onur. semua ini terjadi karena aku mencintaimu. Harusnya tidak terjadi lagi. Ya, kau benar. Aku mencintaimu sampai tidak bisa mengendalikan diriku. Kau sudah menyakiti hatiku. Rasanya tidak menyenangkan. Aku tahu. Sayangku. Sayangku. Kau sudah memaafkanku? Sedikit. Sekarang? Sedikit bertambah. Bagaimana kalau berangkat kerjanya sedikit terlambat? Tidak akan. Kau keras kepala. Apa ayah sudah pergi? Sudah. Semua orang sudah pergi. Supir akan datang dan membawa Fusun ke bandara. Bagus. Chancel mungkin sudah memberi nama untuk anak itu. Bukankah umurnya sudah lebih 40 hari? Pasti sudah diberi nama. Aku tidak akan mengganti nama yang diberikan Chancel, Ibu. Anakku, siapa yang menyuruhmu mengganti namanya? Kau memang agak aneh. Menurutmu siapa namanya? Kau tidak tanya pada wanita yang memberitahumu soal kabar itu? Tidak, aku tidak tanya. Nimet, bisa tolong bawa turun tasnya Burcin sekarang? Fusun akan pergi.
Kau tidak mau ucapkan selamat tinggal? Tidak. Ibu, di mana Ali Kemal? Dia di dapur. Kami pergi, Ali Kemal. Kau tidak mau katakan apapun. Selamat tinggal. Kau tidak mau mencium Burjin. Maafkan aku, Ali Kemal. Aku telah memaafkanmu. Kau juga harus memaafkanku. Fusun, supir sudah menunggumu. Aku hanya menginginkan cinta. Yang kuinginkan hanyalah cinta saja. Saat Chancel mencintaiku, aku bilang, baiklah kalau begitu. Mana aku tahu akan berakhir seperti ini. Kenapa, Bu? Kenapa? Kenapa? Kenapa, Bu? Siapa yang akan menjemputmu di Kayseri? Hidayat. Anaknya adikku, Nigar. Bagus. Kau sudah bawa kartu kreditmu, kan? Sudah. Kau akan telepon ayahmu kalau ada masalah. Baiklah. Sayang, cucuku sayang. Ibu. Cepatlah, kau akan ketinggalan pesawat nanti.